gitu ya. Mungkin kalian cocok sama anak yang saya paling kecil juga mungkin tua anak saya gitu ya. Tapi tidak masalah lah. Kita harus sharing mungkin ya. Cukup senior. Kamu waktu minggu semester yang lalu gambar konstruksi siapa yang ngajar? Bu Halo? Entit, Kak. Bu siapa? Ibu siapa? Buntit. Oh, Buntit. Buntit sama seniornya dengan saya dong. Ya, sama tuanya. Gitu ya. Tidak apalah ya. Mungkin Buntit seumur dengan saya. Ya. Cuma Buntit agak lebar jadi kelihatan tua. Gitu. Dan mungkin saya kira sih tua-tua saya gitu ya. Gitu. Karena temannya Buntit itu di bawah saya umurnya. Teman kuliahnya Buntit. Kita, ya. Nama saya Nugroho Sulistianto, ya, sesuai dengan di jadwal perkuliahan. Saya dosen LB. Ya, sebelumnya saya dosen full time, tapi saya mundur. Saya ingin LB karena umur saya udah cukup tua. Saya ada kesibukan di luar yang membuat kalau full time di Telkom agak kewalahan. Saya mengajar di ITB, di FSRD, ya juga, terus ngajar di ITENAS gitu ya. Di ITB saya ngajar di 3 dimensi, ya. Saya udah ngajar di ITB hampir 25 tahun, ya, hampir 25 tahun dalam durasinya. Jadi saya udah sangat paham tentang 3 dimensi, tetapi materinya kan sebetulnya sekarang 3 dimensi. Ternyata waktu di RPS-nya kan di rencana perkuliahannya itu kan 3 dimensi untuk semester ini. Karena itu kalau kalian baca di LMS ya di awal-awalnya itu keterangannya adalah 3 dimensi, tapi sebetulnya sekarang masih 2 dimensi, ya, 2 dimensi sekarang sampai tugas kedua juga 2 dimensi, baru tugas 3 dia 3 dimensi. Jadi jangan kaget ya. Jadi materinya masih sama seperti semester 1 2 dimensi karena yang membuat kurikulumnya mengatakan bahwa karena core-nya sebagai DKV 2 dimensi diperkuat 2 dimensinya gitu ya. Tidak ada masalah gitu ya bagi kami cuma melaksanakannya aja, tetapi kita akan membahas sedikit tugas-tugasnya. Sudah tahu apa tugas pertama hari ini? Tugas semester kedua? Belum, Pak. Belum. Di situ belum dibaca di LMS. Ada keterangannya kan di awal-awalnya. Kalian bisa baca di situ tugasnya apa, seperti apa gitu. Ada kan? Ya. Tugasnya organis, bentuk organis pada grid geometris ataupun grid organis gitu. Warna analogus dan kontras gitu ya, gitu. Nih, kita berkenalan dulu nih. Faisal, dari mana asalnya Faisal? Saya dari Bandung, Pak. Cimahi. Cimahi. SMA berapa? Taruna Bakti, Pak. Taruna Bakti. Oke, Taruna Bakti. Anak saya 2 di Taruna Bakti, alumni Taruna Bakti yang keluar lulus tahun 92 sama 94. Gitu ya. Ya.
sekarang udah pada kerja gitu. Taruna Bakti, jadi saya cukup akrab dengan Taruna Bakti, jadi sekian tahun saya suka antar dan jemput. Jadi ya kalau yang anak saya yang besar itu dari SMP Taruna Bakti, kalau anak saya yang kedua itu SMA-nya Taruna Bakti. Gitu ya. Tahu dari siapa Taruna Bakti? Itu Telkom. Karena jarang ada mahasiswa Taruna Bakti, baru-baru mulai tahun kemarin ya ada Taruna Bakti dikena masuk ke, kalau nggak salah, ke Telkom University. Awalnya di Prodi SNI kalau nggak salah gitu ya. Terus siapa lagi nih? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Saya dari Pekanbaru, Pak. Pekanbaru, Riau. Iya, Riau. Waduh, jauh ya. Iya. Iya. Tahu dari mana itu? Karena jauh nih. Riau. Ada dari UKM-nya Riau itu datang ke Riau-nya di sekolah saya itu. Presentasi di sana. Iya. Di Jawa. Gitu ya. Iya. Terus kenapa? Kan ya, pasti perkenalannya kan tidak hanya program DKV, pasti program secara Telkom secara keseluruhan. Terus kenapa pilih DKV? Kalau milih DKV itu kan ada itu pernah searching di Google ya. Kalau di DKV-nya Telkom itu kualitasnya sih udah bagus ya. Jadi alasan masuknya kan itu juga. Oh gitu. Ya. Terima kasih kalau kalian percaya ke Telkom University ya. Harus kalian buktikan ya. Tapi tidak hanya dibuktikan sekarang, tapi dibuktikan di masa datang. Itu lebih penting ya. Misalnya sekarang nilainya lulus dengan nilai maksimal misalnya 4 gitu. Tetapi di tempat kerja atau di kehidupan sesungguhnya ilmu kalian tidak terserap. Artinya ilmu kalian tidak bisa mengadaptasi dengan lingkungan yang ada di tempat kerja, dan itu juga akan membazir. Ya, gitu. Itu yang penting adalah adaptasinya. Ya, saya termasuk kuliah yang agak lama ya. Saya kuliah sambil kerja karena ayah saya PNS. Saya belum masuk perguruan tinggi, ayah saya udah pensiun. Ya, walaupun waktu biaya waktu kuliah waktu itu juga nggak tinggi ya. Tapi ukuran sekarang ya, kalau sekarang kan jutaan. Dulu saya kuliah cuma 23.000 per semester. Ya. Jadi dari masuk sampai lulus ya 23.000 sekian ratus gitu. Gitu ya. Nah, tapi ya segitu juga bagi seorang anak PNS itu berat ya. Apalagi di sekolah di seni rupa ya, waktu itu seni rupa itu adalah tiap hari harus mengerjakan tugas dan itu adalah uang. Ya, itu adalah uang. Mungkin kalian sekarang nggak begitu terasa karena kalian masih sekolah di orang tua, tinggal di orang tua. Beda kalau kalian sekolah kampus, misalnya kamu dari Pekanbaru, kuliah di Bandung, terus kiriman uang telat, nah itu terasa bahwa hidup itu susah. Kalau sekarang tidak terasa karena kalian tidak ada uang, tinggal minta. Itu tidak begitu masalah ya. Tapi kalau sudah jauh dari orang tua, ya apalagi kirimannya sering kurangnya daripada lebihnya, kalian harus menombok dan itu adalah bagaimana cara hidup di rantau. Itu penting gitu ya. Kalau sekarang nggak begitu terasa ya, karena kalian masih secara umum masih tinggal sama orang tua. Gitu. Tapi sebetulnya kalau jauh dari orang tua juga penting ya, walaupun saya juga sebetulnya saya tidak merasakan ya,
Karena saya dari lahir sampai bekerja saya tetap di Bandung situ, tidak pindah-pindah. Cuma sekali-sekali ya ada kerjaan gitu di Jakarta, tapi juga itu cuma durasinya berbulan gitu, nggak tahun gitu. Jadi sebetulnya saya juga tidak merasakan, tapi bukan tidak merasakan kos, tapi saya waktu kuliah saya pisah dari orang tua, saya tinggal di rumah teman saya, bikin usaha di situ. Ya, jadi biaya sehari-hari saya sudah dari mulai tingkat 2 kalau nggak salah, saya sudah hidup sendiri, ya. Karena itu kuliah saya molor selesainya, gitu. Ya, sampai saya selesai juga sampai tugas akhir juga tetap aja saya di rumah teman, itu bekerja. Nah itulah hidup ya. Kalau kalian masih bisa minta ke orang tua, manfaatkan, itu yang penting. Manfaatkan, artinya manfaatkan selama itu dari orang tua, kalian bisa mencari sesuatu yang tidak hanya sekolah lurus gitu. Tapi kalau sekolah misalnya vertikal, kalian cari sesuatu yang horizontal. Bekerja, bergaul, ya, bergaul dalam arti positif ya, karena kalau kalian lulus tanpa ada pergaulan, kalian tidak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau kalian ada pergaulan luas, ya, itu akan menjembatani kerja kalian. Akan menjembatani kalian mau bekerja di mana, mau jadi apa, itu adalah teman. Tidak perlu teman sekolah ya biasanya ya, kalau sekarang teman jangan dilihat teman itu nakal atau baik, karena biasanya teman yang nakal itu jauh lebih berprestasi di dalam mencari uang. Ya, betul itu. Ya jauh berprestasi gitu. Jadi jangan, wah itu mah nakal, nggak apa-apa. Zaman SMA nakal nggak masalah. Gitu. Tetapi karena kenapa dia bisa berprestasi? Mungkin dia kaya, ya. Mungkin dia banyak relasinya. Itu yang bisa kalian bantu. Kalian punya otaknya. Nah, udah dia tengklop gitu jalan. Ya. Gitu. Saya juga merasakan seperti itu. Wah, teman saya nakal gini-gini. Ternyata yang nakal itu justru aksesnya kemana-mana. Kalau yang diem aja, oh itu ya udah, cuma bekerjanya ada di situ-situ, gitu ya. Itu ada pilihan, ada pilihan, berbagai pilihan. Ya, hidup ini memang masih ada pilihan. Kalian mau, wah saya tidak bisa bergaul, oke, ilmu saya harus hebat, gitu. Ilmu saya tidak begitu hebat, oke, pergaulan saya harus luas, gitu ya. Karena pengalaman itu akan menjadi tangga buat kalian sukses, pastilah seperti itu ya, tangga sukses ya. Kelemahan saya tidak punya biaya. Tidak punya biaya, dari kuliah terus bekerja cari uang pokoknya ya. Tidak pernah mencoba sesuatu. Tapi kalau kalian masih bisa dibiayai orang tua dengan nyaman, harus mencoba sesuatu. Ya, sesuatu artinya kalau saya dulu saya ingin jadi seniman gitu. Tapi karena struggle, perjuangannya harus hebat, dananya harus cukup. Ya, terus terang kalau saya bekerja di seniman, perut saya tidak tahan lapar. Ya, jadi perut saya harus terisi, dan itu harus kerja. Kerja membuat saya tidak jadi seniman. Nah, sama dengan kalian nanti. Nah, selama kalian masih jadi dibiayai orang tua, masih ngikut orang tua, sedikit-sedikit, kalian mencoba sesuatu, mengembangkan keilmuan kalian. Itu, ya, ingat ya, jumlah kalian di kampus aja dalam 1 tahun, satu generasi 400 lebih 1 DKV.
Sekarang udah berapa tahun DKV? Terus berapa sekolah yang ada? Lapangan kerjanya seperti apa? Kalau kalian tidak kreatif, jenuh nggak lapangan kerja. Gitu. Ingat ya bahwa pada masa kalian ini, masa di mana generasi seumur kalian begitu melimpah, ya, generasi saya tinggal sedikit, ya, umur saya baby boomer, kalian akan saling sikut-sikutan dengan teman sendiri. Mungkin sekarang tidak ada masalah ya, tapi nanti akan sikut-sikutan. Apalagi nanti dengan beda perguruan tinggi. Beda perguruan tinggi, beda ilmu. Ya, belum tentu nanti yang mengikut kalian jurusan lain gitu. Bisa aja. Jadi dari elektro dengan jago teknologinya. Jadi harus dari sekarang kalian mencoba sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya, ya. Salah satu adalah ilmu sini belajar kreatif, jadi belajar berpikir kreatif, ya. Berpikir kreatif tidak hanya pada bidang keilmuan aja, tapi dalam kehidupan. Ya, ini sharing saya sebagai orang tua yang telah mempunyai 3 anak. Ya, 2 anak sudah bekerja, 1 masih kuliah, lagi skripsi, jadi saya sharing gitu. Seumur saya sudah punya teman-teman saya sudah punya cucu, ya. Saya masih baru membuat cucu, menantu saya baru hamil, jadi masih pengalaman sebagai seorang kakek, walaupun sudah kakek-kakek, tapi saya belum jadi kakek gitu ya. Saya belum punya cucu gitu. Tapi cara mencari kemungkinan lapangan pekerjaan itu akan makin hari makin sulit ya, apabila kita mengandalkan ilmu dengan ilmu yang pas-pasan. Jadi kan kalian harus pilih ya, sekolah yang hebat, ilmu yang hebat. Kalau sekolah pas-pasan berarti kita harus ada sesuatu yang lain, kreatif di hal lain. Gitu. Itu ya mungkin ya. Kira-kira seperti apa? Coba pendapat kalian yang muda-muda. Coba. Kalian kan lulusan nanti kebayanglah 4 tahun lagi kalian lulus DKV. Lulus DKV. Saya tidak yakin dari lulusan DKV yang terbaik artinya lulus tepat waktu gitu. Semua cita-citanya mau jadi desainer. Saya tidak yakin. Coba siapa yang berpikiran lain? Tidak hanya jadi desainer, tidak jadi desainer. Sekolah hanya untuk menapak bahwa saya ingin bagaimana cara pemecahan masalah. Ya, salah satu tugas atau skripsi tugas akhir itu adalah bagaimana memecahkan masalah. Ya, sistem untuk memecahkan masalah. Saya cuma menapak itu aja. Yang lainnya saya tidak akan berjuang di situ, tetapi saya akan mencoba hal lain. Oke, coba. Ada nggak berpikiran yang berbeda? Kalian jangan berpikir, wah saya baru tingkat 1. Ingat ya, tingkat 1 lulus tingkat 1, tingkat 2, udah sekalian tuh 4 tahun, 3 tahun lagi dari lulus rupa dasar 2, kalian udah jadi sarjana loh. Jadi tidak jauh seperti zaman saya. Zaman saya teman saya bisa kuliah 10 tahun, nggak di DO. Ya, sekarang nggak bisa seperti itu. Coba ada sharing di antara kalian.
Kira-kira mau jadi apa? Atau mau apalah? So, silahkan. Novel? Kira-kira gimana Novel? Lulus kuliah ya? Nggak lulus kuliah sih. Kalau kedepannya pengen buka lapangan pekerjaan buat banyak orang, tapi di bidang apa aja bebas. Nggak harus Kira-kira, kira-kira apa? Kira-kira yang terbayang oleh kamu kira-kira apa ya? Saya mau bekerjanya seperti apa? Lapangan pekerjaan saya sebetulnya itu sesuatu yang setiap orang muda pasti berpikir seperti itu. Jadi membuka lapangan pekerjaan, apalagi sekarang dalam kondisi COVID, ya orang di PHK, terus ada orang mempunyai jenjang karir yang bagus dalam kondisi seperti ini, sedangkan yang lain di PHK, atau orang sudah punya jenjang karir yang bagus, tapi juga dia membuka lapangan kerja yang banyak, kan itu hebat gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa? Gitu. nggak tahu Kak, belum tahu. Harus kira-kira harus coba dirancang ya dari sekarang ya, supaya kan nggak lama ya 3 tahun itu sangat-sangat tidak lama gitu ya. Waktu saya nungguin anak saya sekolah di SD itu begitu lama, tapi setelah SMP SMA begitu cepatnya gitu, karena 3 tahun. Sama dengan kalian, masuk 3 tahun kemudian, loh udah lulus lagi aku, udah tugas akhir lagi. Mahasiswa anak angkatan 17 yang walinya saya, itu 80% lagi tugas akhir, mengambil semester ini tugas akhir, 80%-an. Bayangkan 80% tepat waktu gitu lulusnya, kalau itu lulus. Padahal targetnya Telkom cuma 50 sekian, 56%. Target yang sudah dicapai tahun kemarin itu 56%. 56% yang tepat waktu. Sedangkan mahasiswa saya itu yang setelah ngambil tugas akhir itu sekitar 80%-an. Gitu. Ya itu begitu menggeruduk itu lulusnya tuh. Jadi bayangkan oleh kalian bahwa kuliah kalian, ya, kuliah kalian ini semua berjuang lulus tepat waktu. Banyak alasan. Tetapi kalau kita nanyakan, semua alasannya adalah yang paling sederhana, biaya. Tuh, biaya. Saya pernah jadi dosen di semester 2 kayak kalian. Semester 2, itu ironis sekali. Ada angkatan kalian, ya seumur kalian, masih belajar rupa dasar 2 waktu itu. Dia baru kuliah 2 kali pertemuan. Tahun ketiganya dia nggak ada, keempatnya nggak ada, saya tanyain ke temennya. Dia kayaknya keluar, Pak. Kenapa? Ayah ibunya kecelakaan di jalan tol, meninggal. Sudah hilang aja dia. Gitu. Karena tidak ada yang biayai hidup. Dia sudah tidak memikirkan kuliah. Yang dipikirkan tidak hanya kuliah. Bagi dia memikirkan perutnya juga kosong. Untuk makan aja susah gitu. Selama hidup dia hidup dengan orang tua, dibiayain sama orang tua. Sekonyong-konyong sekarang putus, orang tuanya meninggal, dan dia harus berjuang untuk hidup karena dia anak paling besar dari 3 bersaudara. Seperti itu, ya. Jadi hati-hati, nasib siapa tahu nasib gitu. Oke, ada lagi yang mau dibicarakan? Introduksi ini.
Amelia, Amelia, yang kelihatan aja sama saya. Amelia, Iya Pak, asalnya dari mana Amelia? dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Waduh, ini bisa memudik bareng nih, nanti kalau kuliah di Bandung sama Abdurrahman Rahel nih. Ya, ya, yang satu tanya kalau kamu Abdurrahman di daratan ya, bukan kepulauan. Iya, tinggal nyebrang ya. Kalau Amelia tinggal nyebrang. Gitu. Sudah terbayangkan kalau kuliah di Bandung jauh dari orang tua? Kalau sekarang kan, kalau sekarang kan setahun 2 tahun lagi kita mungkin masih tahun depan juga kayaknya masih offline, online ya kita kuliahnya, belum offline. Jadi kalau kita sebut kuliahnya masih bohong-bohongan gitu ya, karena masih dari rumah, belum nyebrang gitu, belum bisa orang tua, belum datang ke kampus, gitu. Kita masih di rumah aja, tidak terasa sebagai mahasiswa, belum terasa gitulah ya. Kalau itu belum terasa sebagai mahasiswa, jadi masih ya di rumah aja gitu. Gitu. Mau pilih kan ada empat peminatan. Amelia mau pilih apa? Desain grafis Pak. Hah? Kan ada 4 peminatan. Desain grafis. Enggak pilih lain. Enggak. Oke. Ya. Kan ada 4 peminatan. Kira-kira mau apa? Gitu ya. Biasanya kalau peminatan yang sudah itu 2 terbatas atas itu biasanya fluktuatif ya. Artinya kadang-kadang yang peminatan ini yang banyak atau yang ini yang banyak itu tergantung dari pengenalan atau tergantung dari lingkungan di luar yang ramai apa gitu ya. Ya, ini dari mana? Kalau namanya ini dari Medan nih. Inaya? Iya dari Medan Pak. Teman saya juga, mahasiswa saya juga, angkatan 17 namanya Inayah juga, tapi bukan Siregar, dari Medan juga. Ya. Gitu. Medannya dari mana? Medan Bentulan atau Medan hanya Sumatera Utara? Inayah? Medan di kotanya itu Pak. Kotanya. Saya baru sekali soalnya ke Medan, ya. Berapa tahun yang atau 4 atau 5 tahun sekali tahun yang lalu di Jalan Imam Bonjol. Saya nginep di hotel, ada acara di sana. Itu mau ke sana lagi tapi belum kesampaian. Setua ini belum ketoba. Ingin ketoba. Ya, ingin tahu tapi ya sekarang sih belum terbayangkan dengan kondisi seperti ini. Inaya anak berapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama Pak dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Wah, kuliah jauh nanti ya. 4 saudara. Itu dilepas gitu sama orang tua jauh-jauh kuliah ke Bandung. Iya Pak. Tahu dari siapa? Dari Medan. Dari teman, dari informasi di kesekolahan, informasi dari internet. Dari keluarga Pak. Ada saudara juga soalnya di Bandung yang kuliah di Telkom juga. Oh. Jessica juga. Saudara. Iya Pak. Ambil program studi apa saudaranya? Kria tekstil Pak. Oh, Kria tekstil. Oke.
Merlin Dita. Merlin Dita, Iya, asal dari mana? dari Panggilannya Tegal. apa nih? Panggilannya apa, Merlin? Merli. Merli. Iya, Merli. Iya. Asal dari mana, Merli? asal dari Tegal. Oh, Tegal dekat atau Tegal, Jawa Tengah. Itu. Alasannya apa ngambil DKV, Merli? Karena suka. Suka. Informasinya dari siapa sekolah di sini? Atau hanya informasinya hanya tahu DKV atau tahu FIK? Tahu DKV atau tahu Telkom dulunya awalnya? Tahu Telkom. Terus Iya, terus kenapa milih DKV? karena DKV-nya bagus, Pak. Tahu dari siapa kamu? Tahu dari siapa? Ada tetangga yang DKV juga, Pak. Udah berhasil atau masih mahasiswa? Udah kerja di Tokopedia, Pak. Oh, sudah kerja di Tokopedia. Iya. Oke, sudah membuktikan bahwa alumni Telkom diresap bisa diserap oleh lapangan pekerja dengan lapangan pekerjaan di luar. Itu bagus ya, informasi itu. Jadi efektif, tidak hanya dari sini, dari internet, dari mana, tapi kalau informasi dari seseorang yang sudah dipakai di dalam suatu lapangan pekerjaan, berarti itu informasi yang cukup valid gitu ya. Jadi tidak hanya bumbu-bumbu aja. Itu bagus itu ya. Kamu untuk kan ada DKV, kan ada banyak. Mungkin di Tegal juga ada sekolah DKV, atau di Purwokerto juga kan ada Telkom di Purwokerto. Nggak minat. Kenapa minat yang di Bandung jauh-jauh? Kan Purwokerto ada Telkom di sana, di Purwokerto. Tinggal dekat. Karena lebih bagus yang di Bandung, Pak. Kata siapa? Udah Pak. Akreditasinya, Pak. Oh, sudah. Gitu ya. Kan A-nya juga baru beberapa kali. Yakin nanti kamu lulus Telkom masih A? Yakin lah, Pak. Oh, yakin. Baguslah kalau begitu. Gitu ya, yakin ya. Karena sebetulnya juga tergantung dari seberapa banyak alumni dari suatu perguruan tinggi dapat diserap. Ya, ilmunya dapat dimanfaatkan di masyarakat. Itu salah satunya juga ukurannya untuk dapat A itu seperti itu. Gitu. Siapa lagi? Nih, Trifajar Yusuf Widodo. Orang mana nih? Iya, Pak. Orang dari mana? Hah? Kabupaten Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Iya. Tangerang Selatan, Tangerang mana? Kabupatennya, Pak. Oh, kabupaten. Pedesaan. Pedesaannya. Dekat atau Tangerang nggak jauh dari sini. Ya. Kenapa jauh nyebrang Jakarta? Kenapa nggak cari Jakarta yang lebih dekat? Waktu daftar kuliah kemarin sih sempat daftar IKJ, cuman pengen nyoba-nyoba daftar yang di Bandung juga, milih Telkom deh. Keterima, ya udah Telkom jadi, Pak. Kenapa nggak milih ITB? Karena nggak daftar negeri sama sekali, nggak dibolehin negeri. Kenapa? Nggak tahu, aku mau daftar negeri nggak boleh. Oh gitu. Ya, negeri nggak boleh. Terus di IKJ jadi apa? Mau jadi apa? Kan tidak ada, kan IKJ terkenalnya sebagai seniman. Institut Kesenian Jakarta. Ya, kepengen di Bandung aja sih, Pak. Ya kan, bukan tadinya kan milih IKJ. Gitu.
Terus gimana sekarang setelah keterima di Telkom, untuk kuliah di Telkom, apa pendapat kamu? Selama 1 semester sudah kuliah ini. Ya masih online gini jadi nggak tahu Pak gimana nya. Ya, kan ada dosen-dosennya yang mengajar gimana menurut kamu, kooperatif, bisa diajak kerjasama atau apalah gitulah. Terus harapan sama saya gimana? Kan itu kan penting. Kira-kira mau apa? Hah? Ya sejauh ini sih enak-enak aja sih Pak. Bagus. Ya sejauh ini enak. Ya bagus. Gitu ya. Apa yang mengecewakan buat kamu selama 1 semester? Saya nggak bilang bagus ya, yang bagusnya yang mengecewakan menurut kamu atau menurut kalian, biar saya bisa memperbaiki gitu, minimal mata kuliah saya gitu. Paling Pak, maaf di komunikasi antara mahasiswa sama dosen Pak. Nah, oke. Mau seperti apa kalian? Paling kalau nanya tugas atau WA kadang ada Sama. ya. Ya, kalau Ya, dimaklum sih, Pak. Ya, apalagi kan, iya harus kita harus sepakat aja, kita jangan nge-WA di hari libur aja gitu. Ya. Saya sih inginnya nanti bikin kelompok gitu ya. Kalian dibagi kelompok ya, bikin kelompok misalnya sekarang mahasiswa ini sekitar 24 ya. Misalnya dibagi 4 kelompok. 4 kelompok itu memecahkan masalah apa yang telah diberikan oleh dosen. Kalian bikin memecahkan masalah. Saya minta rekaman pemecahan masalahnya, gitu aja rekaman. Terus nanti kita kuliah itu membahas masalah yang timbul di kelompok kalian, di kelompok-kelompok itu. Gimana seperti itu? Jadi WA itu nanti per kelompok gitu, nggak per individu. Ini masalahnya di kelompok saya adalah seperti ini, gini. Saya juga nggak perlu membalas gituan banyak, tapi cuma di kelompok ini kan kebaca. Jadi lebih efektif gitu. Dan keinginan kalian juga kan dari pengalaman online gini, ini sebagian besar sembunyi, tidak tampil, sembunyi aja gitu. Dengan alasan apapun kalian tidak menampakkan dirinya kalau nggak dipanggil. Ya, beda kalau waktu kuliah, kalau orang yang bersembunyi kan ada di antara kalian apa gitu ya, introvert atau apalah gitulah. Kadang-kadang saya duduk di sebelahnya gitu ya, ngambil kursi duduk di sebelahnya. Ya udah ajak ngobrol gitu, sambil asistensi diajak ngobrol gitu. Tapi kan kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi orang yang aktif itu yang biasa ngomong, yang lain bunyi. Gitu. Nah, nanti kita harapkan dengan adanya kelompok itu semua bisa aktif. Kita jadi dalam diskusi kelompok, saya minta videonya kirimkan ke saya, terus di videonya saya tahu permasalahan per kelompok itu. Mungkin akan jauh lebih daripada sendiri-sendiri dalam pemecahan masalahnya. Ya. Kalau sendiri-sendiri, kayaknya sesuatu yang ringan terasa berat. Ya. Wah, sebetulnya kalau diselesaikan dengan kelompok, hal-hal yang ringan itu tidak naik ke permukaan karena dipecahkan sama-sama. Materi tugasnya seperti ini. Oh, ini harusnya gini, diskusi gitu. Ya, karena waktu kuliah offline hal seperti itu terjadi.
Walaupun dosen tidak menyuruh bikin kelompok, tapi kelompok-kelompok kecil itu terjadi. Misalnya main bersama, gitu ya, pasti bikin kelompok di kelasnya, duduk berdekatan sambil ngobrol, sambil dengerin lagu, sambil apa itulah diskusi. Dosen dengar, jelaskan, semua dengar gitu. Karena waktu zaman saya kuliah, boleh musik selama teman kamu tidak terasa terganggu. Ya, kalau temannya terganggu, saya tidak bisa dengar musik, ya udah matiin. Kalau semua setuju, dengar musik, oke. Musiknya seperti apa? Sepakat lagu-lagunya seperti ini, oke, udah silahkan. Selama tidak mengganggu, ya silahkan. Gitu, ya. Di kelas ada yang tidur, silahkan. Ngapain nih nggak dipaksa yang ngantuk suruh kuliah? Karena dia banyak tugas, ya tidur, ya udah tidur. Nanti waktu dia bangun juga dia akan nanyakan apa masalahnya gitu. Sekarang orang yang ngantuk dibangunkan, ya tetap aja nggak fokus. Biasanya kalau dia udah tidur nyenyak sebentar, terus dia kebangun, dia sudah konsentrasi, nah itu ya udah dia akan nerima. Tapi kalau lagi sudah ngantuk-ngantuk itu dipaksa mendengarin, ya percuma, yang ngantuk terus. Saya nggak pernah bangunin, kalau yang ngantuk ya udah biarin aja. Orang yang ngantuk kan obatnya tidak lain cuma tidur. Ya udah suruh tidur aja dulu. Ya. Jadi kita ingin sharing di antara kalian gitu untuk mengerjakan tugas-tugas dengan menyenangkan tetapi efektif gitu. Ya. Gitu ya Irham, kira-kira seperti itu ya. Ingin ada komunikasi dosen dengan mahasiswa. Saya juga salah satu dari dosen kadang-kadang juga agak susah ya dapat komunikasi tentang WA itu. Apalagi kalau saya lagi sibuk. Kalau sibuk saya jarang pegang HP lagi. Ya, geletakin saya sibuk ya gitu. Kadang-kadang udah telat gitu kan. Ya seperti itulah. Gitu. Saya tidak terus-terusan pegang HP, kalah sama pembantu saya. Ya, pembantu saya ngepel aja sampai lihat HP, seperti itu. Apapun disuruh dia pasti pegang HP gitu. Saya nggak kebayang ya apa aja yang dilihatnya, apa yang diperhatikannya, ya, gitu. Mungkin TikTok gitu. Saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, kalau saya tidak seperti itu, saya ngeletakin HP gitu. Oke, apa lagi? Selain komunikasi antara dosen dan mahasiswa, apa lagi kira-kira? Oke, nggak apa-apa. Anggap saya, ini saya semua anak saya, seumur anak saya ini kok. Selain komunikasi seperti itu, ya, memang jelas ya kendalanya karena kuliah offline, tatap muka, itu selesai biasanya mungkin 90% atau mungkin lebih selesai di kelas. Kalau online, pertemuan ini awal jadi masalah. Bukan menyelesaikan masalah, awal dari masalah. Kenapa? Karena kalian tidak bisa bertanya, tidak apa-apa, jadi bingung. Beda kalau offline, ada teman kamu ada masalah, diselesaikan di depan, semua dengar. 2-3 orang menanyakan, udah selesai semua gitu. Pulang cuma bikin tugas. Kalau sekarang kita kuliah online, yang nanya, yang tidak nanya ya sembunyi gitu, tidak mendengar atau ngobrol atau apa gitu, kan kita nggak tahu. Mungkin konsentrasinya terpecah, jadi ketika dosen melontarkan jawaban ke pemecahan masalah, sebagian kecil yang mendengar. Karena itu kuliah
akan menjadi awal masalah, bukan pemecahan masalah kalau online gitu. Nah sekarang gimana supaya efektif gitu ya, si kuliah itu betul-betul efektif, semua terlibat. Salah satunya adalah bikin kelompok itu, minimal kelompok itu, masalah kelompok itu terpecahkan oleh kelompok itu. Misalnya satu kelompok 5 orang gitu ya, ada masalah di situ, semua 5-5-nya mendengar karena punya kepentingan sama. Misalnya kalau kita bicara, kalau kita menjelaskan bukan kelompok, kelas besar, 24 ya, kalau saya lihat di sini 24 mahasiswa, satu orang melontarkan satu pertanyaan. Berarti kan mungkin kalau semua orang memberikan pertanyaan, berarti 24 pertanyaan harus dijawab. Enggak cukup. Tapi kalau kelompok misalnya 24 dibagi 5, ya sekitar 5 sama 4, itu efektif. Berarti cuma ada 5 pertanyaan. Dan itu efektif menjelaskannya. Kira-kira seperti itu ya, bayangan saya gitu ya. Saya mencoba seperti itu supaya masalahnya cepat diselesaikan dan masalah itu tidak menjadi jerawat gitu sampai akhir semester, terpendam terus jadi aja jerawat gitu ya. Tapi langsung dipecahkan, jadi langsung clear gitu, ngerjakan tugasnya udah jelas gitu ke arahnya mana. Gitu. Oke. Irham, gimana menurut Irham? Ya boleh Pak, dicoba. Ya dicoba gitu ya, dengan berkelompok gitu. Ya, campur ya, tidak ada misalnya dari daerah situ, daerah semua, daerah situ, wah yang barusan dari mana, dari Riau semua, dari Riau, jangan seperti itu gitu. Pak, campur, tempatnya campur, supaya si kelompok itu juga heterogen ya gitu ya, dari macam-macam lapisan, latar belakang kan ya, akan menarik gitu ya, gitu. Tapi jangan menggosip, nanti ada yang tersinggung gitu. Udah masalah tugas saya ya, bicaranya gitu ya, bicara tugas gitu. Ya mudah-mudahan ya dengan kelompok ini akan menjadi kelompok terus gitu sampai selesai tugas apapun, jadi kelompok itu dipecahkan bersama. Mungkin seperti itu ya, akan terjalin kerjasama ya, walaupun jauh tapi saling bisa. Kalau sekarang kan dengan mudah, dengan komunikasi dengan elektronik ya, bisa dengan mudah, terus memecahkan masalah juga dengan mudah karena di internet data begitu banyaknya. Nah, masalah itu akan sedikit terpenuhi. Berbeda zaman saya ya, kalau dikasih tugas sudah oleh dosen, sudah kita kalau tidak mengerti ya susah ya, akan ditelan gitu ya. Kalau teman-teman juga bingung, saya sudah ditelan sampai ketemu lagi. Kalau sekarang nggak bisa, jejak-jejaknya masih bisa dicari di internet gitu ya. Dan nggak, apa yang disampaikan oleh dosen juga nggak aneh-aneh gitu, pasti banyak datanya, dan mungkin juga data yang dari si dosen itu juga ngambil dari internet gitu ya. Oke, siapa lagi kira-kira yang merasa menjadi masalah waktu semester pertama selain komunikasi yang sulit? Kira-kira apa? Sebetulnya nggak sulit sih ya, karena ya mungkin gitu ya, berapa hari baru dijawab gitu ya. Gitu. Ya, sebetulnya juga kalau saya ngajar gitu ya, kan si WA gitu kan, kalau tidak dijawab kan langsung
ketekan terus ke bawah yang dibaca yang di atasnya terus gitu. Yang update nggak tahu kalian ada di bawah gitu, nggak kebuka gitu ya itulah gitu ya, karena itu kalau kelompok langsung cuma sedikit gitu ya, mungkin juga hal-hal yang istimewa baru pribadi gitu ya. Ayo gimana ya, apalagi selain masalah komunikasi dengan dosen, saya mencoba mencairkan komunikasi ya seperti ini. Hari pertama kita berkenalan aja gitu ya, cuma nanti ada tugas karena walaupun gimana ada kewajiban ya, kewajiban ada seperti kuis gitu. Nanti saya bikin kuis sederhana aja ya, kuisnya juga cuma mengulang kira-kira seperti apa gitu di semester pertama gitu aja yang ada hubungan dengan tugas pertama di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Tuh kan lumayan kita ngobrol udah sejam. Kira-kira apa ini? Pasti kan ada unek-uneknya. Amelia, malu-malu mau nanya? Kalau asistensi tugas sama Bapak atau asisten dosen? Asisten dosennya sebetulnya ada ya, tapi belum terbentuk ya. Mudah-mudahan terbentuk gitu. Tapi kalau tugasnya baru, asisten mahasiswa juga kadang-kadang tidak paham gitu. Kalau tugasnya baru, kecuali kalau tugas itu sudah pernah dialami gitu. Kalau hal-hal yang baru agak berat, terutama untuk nanti semester setengah semester kedua ya, 3 dimensi biasanya agak berat gitu ya untuk asisten mahasiswa ya, gitu biasanya seperti itu. Pengalaman saya mengajar sekian puluh tahun, 3 dimensi menjadi problem tersendiri ya bagi mahasiswa, terutama apalagi untuk online ya, untuk offline aja berat gitu ya. Sering harus komunikasinya harus lancar dan panjang durasinya, biasanya asistensinya gitu agak panjang. Jadi kalau kelompok itu kayaknya lebih efektif gitu ya, apalagi ada pemecahannya, di antara kalian sudah tersaring pemecahannya gitu ya. Kalau dengan sesama biasanya lebih terbuka ya di antara kalian diskusi itu kan membuat mudah akan cair, dan biasanya orang yang vokal itu yang jadi juru bicaranya gitu. Atau kalau sistemnya pakai WA ya tinggal siapa aja gitu jadi pembicaranya kan, ini nih yang pertanyakan ini itu kan mudah gitu ya, walaupun 3 dimensi gitu. Mudah-mudahan terbentuk ya si asisten mahasiswa. Kalau semester kemarin membantu nggak asisten mahasiswa? Ayo, asisten mahasiswa membantu nggak? Ini kan baru semester pertama, kalau sekarang ada asisten mahasiswa itu semester kedua. Kita semester pertama, kemarin adalah semester pertama, jadi masih dievaluasi. Nanti ada semester kedua. Efektif nggak adanya mahasiswa, asisten mahasiswa? Lumayan efektif, Pak. Lumayan efektif. Nah, kalau ada asisten mahasiswa, maunya seperti apa kalian? Apakah saya mendelegasikan ke asisten mahasiswa
Terus asisten mahasiswa yang menjelaskan atau mau gimana? Atau saya langsung atau terus dibantu oleh asisten mahasiswa atau gimana? Karena kan asisten mahasiswa juga kadang-kadang kan tidak bisa ikut kuliah bareng, ya karena mereka juga punya kepentingan, ya untuk kuliah gitu. Kira-kira gimana? Sebelum kita ke materi ya, kira-kira gimana? Atau kalau asisten mahasiswa bingung, atau saya harus bersikap gimana terhadap kalian? Selain komunikasinya harus mudah atau apa? Selain itu apa? Ayo, bebas saja. Nggak ada hubungan sama nilai kok. Nggak ada hubungan. Silahkan aja. Ya, terbuka. Bersikap gimana bapaknya aja Pak. Jangan begitu. Kita harus saling itu ya, saling menguntungkan gitu ya. Ya, kalian ingin dapat ilmu dari saya juga ingin memberikan ilmu dengan mudah menyampaikannya gitu. Ya, jadi kalau kalian merasa jenuh terus tidak mengerti, ya udah bilang aja gitu. Pak kurang efektif Pak, maunya gimana kalau begini? Gitu, lebih bagus terbuka gitu. Tuh. Ya. Tugasnya nggak begitu sulit ke tugas yang pertama ini, ya. Jadi kita ngobrol aja. Tugasnya adalah bikin dari bentuk organis biomorfik, ya, bentuk-bentuk sifat dari bentuk organis dari sesuatu yang hidup, ya, dari serangga atau daun, ya, daun yang mudah dibaca. Ya, seperti itu. Jadi tidak asing. Terus pakai grid. Apa yang disebut dengan grid? Garis bantu, kotak garis bantu. Jadi apa? Grid itu jadi apa? Garis bantu? Iya. Bukan garis bantu. Ya, dia kalau garis cuma lurus saja atau bengkok aja. Jadi apa? Komponen pembantu. Komponen pembantu mah di dapur atau apa? Coba grid. Karena kita akan menggunakan grid ya. Tugas ini ada gridnya. Ya, kira-kira apa grid itu? Elemen dasar ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, volume, massa, tekstur, warna, gitu. Gitu. Jadi kalau kalian bicara garis, garis berarti cuma sesuatu yang lurus aja, atau sesuatu yang bengkok, atau sesuatu yang putus-putus. Kita bisa menangkap bahwa itu ada sesuatu yang menyambung. Nah, sekarang kalau grid itu apa? Seperti apa kira-kira? Mungkin bidang kotak Pak buat menentukan skala. Ya, itu bidang ya, jangan garis ya. Gitu ya. Nah, sekarang apa batasan dari, apa yang membatasi dari grid? Yang bisa membatasi dari grid?
Atau saya harus panggil yang lainnya pada kemana nih? Nggak keluar nih. Oke. Dela ada Dela? Oke, Dela. Mana Dela? Oke, Dela. Dela, apa yang bisa yang membatasi kehadiran suatu grid? Terus? Terus? Oke, siapa lagi yang bisa bantu? Garis bentuk, satu lagi apa? Adanya pertemuan gitu bukan Pak? Ya, Jadi kan pertemuan itu yang bertemukan antar bentuk bidang satu dan bidang satu lagi itu adalah bentuk. Ada pertemuan juga bisa garis. Apalagi satu lagi? Titik Pak. Titik. Tidak ya, kan sudah diwakili oleh garis ya. Garis itu awal dari titik dan akhir dari titik. Ya, titik itu awal garis itu. Kita sudah bicara bahwa tadi adalah garis, terus bidang. Dia tadi yang nyampaikan dia saya kasih tahu bahwa ada satu lagi yang bisa menjadikan pembatas bidang. Kira-kira apa? Ruang, Pak. Ruang bisa itu ya bisa diwakili oleh bentuk ya. Ruang itu bentuk dua dimensi ya. Tapi bisa disebut ruang. Tapi spesifik gitu ya, karena ruang ada ruang real, ada ruang imajiner gitu ya. Nah ini dan si bidang itu yang tadi saya sampaikan oleh Dela itu juga ruang imajiner. Ini juga sama ruang imajiner ya. Ayo, kira-kira apa? Warna, Pak. Nah itu, warna. Garis, bidang, warna. Ya. Gitu. Jadi pertemuan antara misalnya warna yang sama, ya, tetapi ada pembatas, itu garis pembatasnya. Ya. Terus kalau warna yang berbeda, itu juga akan jadi pembatas dari si grid itu. Nah, tugas kita nanti seperti itu, ya. Kalian bisa bikin grid yang sampai tadi kan sampaikan Faisal bahwa grid adalah bidang persegi itu, iya bisa, tapi juga bisa bidang organis, ya, bisa organis. Nah, organis itu bisa dibentuk dari daun atau serangga, gitu ya. Tugas kita seperti itu. Biomorfik adalah sifat dari makhluk hidup, ya, tumbuh, berkembang biak seperti itu, ya. Kalau serangga itu berkembang biak, gitu. Jadi kalau tumbuhan itu tumbuh, gitu. Jadi disebut biomorfik. Tapi kalau sifatnya adalah organis, gitu ya. Dan organis yang bidangnya grid yang tadi Faisal bilang persegi itu geometris. Gitu. Nah, ke warna. Apa yang disebut warna analogus?
Tugas kita sekarang adalah warna analogus ya. Warna analog apa yang disebut dengan warna analog? Warna yang saling berdekatan, Pak. Berdekatan yang gimana, seperti gimana? Di mana berdekatannya? Seperti apa kira-kira saling berdekatan itu? Lebih spesifik gitu. Misalnya warna merah dan biru dideketin, itu analogus gitu. Bukan, Pak. Warnanya, pigmennya nggak terlalu beda. Pigmennya tidak terlalu beda. Jadi seperti apa? Dari kuning jadi kuning ke orenan gitu. Oke, jadi di dalam lingkaran warna ya, dalam lingkaran warna itu warna yang bersebelahan itu adalah analogus. Gitu, ya, jadi warna yang berdekatan gitu ya. Jadi warna yang di dalam lingkaran warna yang ke kiri atau ke kanan dalam lingkaran itu analogus ya. Nah, sekarang kalau warna yang komplementer seperti apa? Warna yang berlawanan, Pak. Seperti apa? Coba seperti apa? Ntar Pak lihat lingkaran warna dulu. Nggak usah sebutkan. Oh, warna ini sama warna ini. Seperti apa aja? Oh, kuning sama biru. Artinya apa kalau kuning sama biru? Artinya apa gitu? Kalau kalian tidak bilang warna, artinya apa? Batas. Artinya apa? Ayo coba. Ya, siapa aja boleh. Kontras, Pak, saling kontras. Iya, apa itu? Komplementer itu adalah identik dengan kontras. Apa artinya? Di dalam warna itu apa artinya? Atau di dalam lingkaran warna itu apa? Ayo, saya cuma ngulang loh. Warna yang berhadapan-hadapan, Pak. Ya, jadi warna yang dalam lingkaran itu, atau kalau kita sebutkan ditarik garis lurus 180 derajat berhadapan-hadapan, itu kontras pasti. Warna yang berlawanan. Itu, ya. Jadi kalau analogus yang kontras, nanti berarti kamu tinggal pilih warna yang apa. Misalnya kalau orange, saya mau orange, bukan orange, merah gitu ya. Merah itu bisa ke kiri, bisa ke kanan, atau bisa ke arah kuning, bisa ke arah biru. Atau mau dari biru, dari mulai ke arah biru, lewati merah gitu, terus ke orange, ya boleh-boleh aja. Lawannya berarti kan ke hijau ke sana. Hijau berarti bisa ke arah hijau ke arah kuning, hijau ke arah biru gitu. Itu kontrasnya. Kalau analogus, saya mau analogus merah, terus kontrasnya berarti ke hijau. Nah, hijaunya mau arah mana? Hijaunya posisinya di tengah, ke kiri ke kanan, atau juga merahnya ke kiri ke kanan, berarti kan mulai dari ke arah biru jadi ke arah ungu, ke orange, atau ke arah hijau ke arah kuning, hijau muda gitu ke arah kuning, atau hijau ke arah biru gitu, seperti itu kontrasnya gitu ya. Nah, ya
Kebayangkan ya, gitu. Nah, kita menggunakan grid, kalau itu dibilang grid, ya. Jadi bisa ada 2 grid ya. Grid dalam arti kata organis, serangga atau daun dibentuk, atau grid itu adalah grid persegi. Kebayang nggak? Jadi kalau kalian tanpa grid, bahwa yang disebut grid itu serangga, jadi kalian tugas ini adalah menumpuk serangga yang sama. Jangan serangga misalnya kupu-kupu dan semut, udah nanti repot. Kupu-kupu udah kupu-kupu aja. Kupu-kupu kalau serangga itu tampak atas, jangan ngambil tampak samping. Kupu-kupu udah dari samping, wah susah. Ya, kupu-kupu dari atas terlihat sayapnya, sudah itu seperti itu. Atau capung terlihat ada sayapnya, atau semut terlihat posisinya dari atas, jangan dari samping, bingung nanti. Bisa kita susah membedakannya kalau dari samping. Antara semut nanti sama kupu-kupu nanti sama dari samping. Gitu. Tuh, kita bermain seperti itu. Ya. Terus boleh daun juga cari yang daun yang mudah ketangkap, daun apa. Gitu. Ya. Tugasnya seperti itu. Nggak begitu susah kan ya? Gitu. Nah, oke. Kita diskusi aja. Ya, kita nggak usah presentasi, kita diskusi aja. Kira-kira kalian mau bikin seperti apa? Ada warna analogus dan kontras, ada serangga atau daun. Saya bilang grid, si serangga itu bisa kalau kalian susah gambarnya, kalian bikin ukuran bentuknya, tinggal dijiplak gitu si serangganya. Kalau kalian pintar gambar, kalian bisa gambar detailnya, sama bisa dengan sayapnya, dengan urat-uratnya, atau enggak silahkan. Itu detailnya. Gitu. Kira-kira seperti apa? Ayo. Nanti kita diskusi, nanti saya share ke grup itu materinya. Ya, materinya nanti ditonton bareng. Sekarang gampanglah diskusi aja. Nanti saya minta ini kan ada 24 orang. Mau grupnya seberapa orang? 4, 5, 6? Kira-kira berapa? Jangan terlalu banyak. Kalian tentukan sendiri grupnya, berapa orangnya. Ya, tapi juga harus, ya kalau sekarang kan 24, maksimal 6 orang deh. Ya, satu grup. Nanti saya kirim materinya. Nih, pengantarnya. Gitu. Ya, sebelum kuliah, kalian sudah harus memasukkan ke forum, biar saya sempat mengomentarin. Misalnya 3 hari sebelum kuliah, kalian masukkan. Sekarang kuliah Rabu, jadi harus hari Minggu terakhir itu harus masukkan ke forum. Biar saya bisa ngomentarin, jadi nanti tinggal di kuliah tinggal diskusi lagi gitu. Membahas di forum itu. Jadi kalian bawa ke rumah lagi, diskusi lagi sama grupnya. Jadi saya ingin tugas ini menyenangkan, ya. Jadi menyenangkan secara umum gitu ya, tidak kan ada yang merasa berat tugas ini gitu ya, tentang warna, tentang apa gitu. Tidak seperti itu. Saya ingin karena yang tugas kemarin warna waktu tugas ketiga ya,
tentang warna gradasi itu. Saya agak kecewa gitu di kelas saya gitu, ada beberapa gitu yang asistensinya bagus, pas bikin gradasi, waktu asistensi pas bikin gradasinya amburadul gitu ya. Kayaknya tidak semua seperti itu ya, jadi kita supaya tidak terasa berat gitu, kita diskusi. Kira-kira mau gimana? Pak mau nanya, ukuran objeknya itu sama atau beda-beda, Pak? Tergantung. Ya, tergantung. Bisa sama, bisa berbeda. Ya. Saya susah gambar kupu-kupu. Mau sama aja. Ya silahkan. Saya kupu-kupu gampang gambar kupu-kupu. Ya udah saya bikin beda-beda, silahkan. Ya. Tapi kupu-kupu yang sama dengan tampak yang sama. Jadi karena itu saya bilang grid gitu ya. Jadi bisa itu. Jadi grid bisa jadi setelah kupu-kupu disusun, saya ingin dipotong-potong dengan grid. Silahkan. Saya ingin bermain kupu-kupu aja ditumpang tindih. Silahkan, berarti kupu-kupu itu jadi grid. Ya, silahkan. Gitu. Ada dua komponen warna yang harus kalian kerjakan. Itu komponen analogus pertama dan analogus yang kedua. Pemilihannya adalah clue-nya adalah warna itu kontras. Ya, warnanya kontras. Gitu. Jadi misalnya saya mau warna serangga ini adalah warna sekitar warna merah. Gitu. Terus dipadukan dengan serangga juga, warnanya kontras yang menurut kalian mau hijaunya ke arah mana. Jadi ada dua warna disusun. Tujuannya adalah menjadikan jadi gini, kupu-kupu ketemu dengan kupu-kupu, misalnya. Setiap kupu-kupu ketemu dengan kupu-kupu, itu berubah warna. Ya, kupu-kupu bertemu dengan kupu-kupu, berubah warna. Gitu. Misalnya kalau kupu-kupu, daun ketemu daun, berubah warna. Terus ketumpuk lagi dengan daun yang lain, jadi ada 3 daun, tumpuk lain, berubah warna lagi. Artinya apa? Jadi tumpukan-tumpukan itu memperlihatkan mana bagian di depan, mana bagian yang di belakangnya. Ya, jadi nanti ada warna, misalnya warna daun yang warna muda ada di atas, set gitu. Terus warna yang kontrasnya, misalnya warna yang berat ada di belakangnya. Apakah bentuknya grid atau daun? Kalau daun juga di bawah. Misalnya ini warna muda merah ke arah kuning, hangat. Ya, ke arah kuning, warna yang hangat. Saya kasih warna yang dingin. Bawahnya dari warna hijau ke arah biru. Gitu. Kuning adalah itu taruh di atas. Biru dari hijau ke biru taruh di bawahnya. Bermain seperti itu. Sama-sama kupu-kupunya atau sama daun-daunnya. Ya, ditumpuk aja gitu. Jadi seperti ada dua bidang, yang satu warna orange, merah ke orange, warna ke kuning, yang satu biru ke arah hijau ke arah biru. Seperti itu. Ada 2 bagian. Terasa seperti. Atau mau dibalik. Yang panas di bawah, yang dingin di atas, silahkan. Gitu.
Oke, kita dari obrolan ini, kira-kira masalahnya apa? Saya mau nanya lagi, Silahkan. itu chatnya kita gunain chat poster atau chat Chat IRC? poster, chat poster. Oke, Pak. Jadi tidak ada kalau cat air itu kan dari satu warna bisa ada nuansa gelap terang. Kalau sekarang flat, yang membuat tanda ruang adalah perubahan warna. Ya, perubahan warna. Oke, apa lagi? Pak, jadi di satu bidang kerja itu kita ada dua warna analogus, terus yang pertemuan antara objek itu warna yang kontras itu, Pak. Atau gimana, Pak? Jadi gini ya. Begini, ada dua kelompok warna, ya. Ada dua kelompok warna. Misalnya adalah kelompok dua warna yang bisa kita pilih 4 dan 4 gitu ya. 4 warna yang dalam satu analogus 4 warna dan 4 warna. Itu ditemukan dengan warna kontras, ya. Nah, sekarang 4 warna itu misalnya kalian bikin serangga. Kalau kita contohnya atau daun ya. Daun misalnya daun jambu lah yang mudah. Ya, daun jambu bertemu dengan daun jambu yang lain, daun jambu kelutuk berubah warna. Ini misalnya warna kuning ketemu dengan warna jambu lain, saya kasih pertemuannya warna orange. Di sininya warna merah. Gitu. Terus ke sini balik lagi. Nah, dari susunan itu di belakang kan ada susunan di daun ini kan seperti berubah-ubah gitu ya, disusun. Akan ada latar belakangnya. Nah, latar belakang itu dikasih warna kontras, tapi jadi daun juga. Ya. Asalnya dari sumpukan daun itu ada warna putih. Ya, sebelum ada warna. Nah, si putih-putih itu dikasih daun warna yang kontras dengan warna di atasnya. Gitu. Paham ya? Ya, gitu. Sekarang kalian bikin sketsa, ini sketsa. Nih, warna, terus ada bagian-bagian yang masih tidak tertutup oleh sketsa daun-daun itu. Nah, itu dikasih warna kontrasnya dari susunan warna ini. Itu tetap hasilnya daun juga. Ya. Mau warna yang muda di atas atau warna muda di bawah, sama aja bisa. Kalau warna tua di atas, ini di bawah, nanti si warna tuanya seperti terbang, ya. Tapi kalau warna tuanya ada di belakang, berarti warna tuanya seperti di dalam. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ukurannya kecil ya, 30 kali 30 cukup ya. 30 kali 30. Ya. Kita asistensi dalam bentuk 1:1 karena 30 ya, nggak begitu besar. Gitu. Serangga terserah, daun terserah gitu.
Saya mau blok aja serangga, silahkan. Serangganya mau detil, ada sampai ada setiap serangga ada ada berapa warna gitu, silahkan. Ya. Tapi tetap analogus satu analogus 4 warna, kontrasnya 4 warna juga, gitu. Jadi ada 8 warna. Oke, ada lagi. Saya Pak, Siapa? eksistensi yang perlu kita buat berapa Pak? Kalian mau bikin berapa? Kira-kira mau bikin berapa? Daripada saya menentukan saya 5 gitu kan, kalian berat. Kira-kira kalian mau berapa? Oke, bikin 2 aja ya. 2 dengan contoh warna. Tapi diselesaikan di grup ya. Saya ingin ada grup ya. Terserah mau 6 orang, per 6 orang atau per 5 orang. Kalau 5 orang berarti ada 4 orang. Kalau jumlah mahasiswanya 24 berarti ada 4 orang satu grup. Ya, nanti saya kirim materinya kira-kira seperti apa. Ya, nanti kita diskusikan di situ. Hasil diskusi itu kirim ke saya. Divideokan, kirim ke WA saya. Nanti saya komentarin. Itu. Hasilnya dikirim ke forum si bentuk sketsanya. Oke, apa lagi? Zaki, apa lagi? Cuma ini itu Pak. Terima kasih Pak. Contoh warna boleh pakai cat poster. Nih, warna ini sama ini. Atau pakai pensil warna silahkan. Pakai digital silahkan. Pak mau nanya, boleh nggak? Silahkan. Saya masih belum kurang paham. Bisa dikirimin contohnya nggak Pak, kayak gimana? Kayak apa sih yang tadi analogus sama kontrasnya itu kayak gimana? Sebetulnya kalian tinggal buka di LMS ya, ada contohnya di situ ya. Bisa nggak dibuka di LMS? Di situ? Ya, Pak, bisa. Bisa ya, ada di situ contohnya. Nah, karena di situ ada mandiri, jadi kalian bisa lihat seperti situ, gitu ya. Ada di situ. Oke Pak, makasih. Ada kan di situ ya? Ya. Oke. Yang saya lihat di LMS itu satu warna analogus doang Pak. Atau gimana Pak? Ya itu kan ada warna analogus, ya. Ada beberapa warna analogus, ya. Kalian tinggal tentukan analogus ini kontrasnya apa. Jadi di satu bidang. Maksudnya gimana? Gitu kan? Maksudnya ini kan ada contoh karyanya ya Pak. Saya ngelihatnya ini cuma satu warna analogus. Tadi Bapak bilang 2. Jadi iya. Iya, itu kan contoh aja. Kalau sekarang saya bikin 2 warna analogus yang setiap kelompok warna analogus itu sifatnya kontras. Ya, ada dua kelompok warna. Gitu ya. Jadi ada 2 materi.
gitu ya. Kalau sama persis mah nanti tinggal ngejiplak aja nih ngikutin. Ini dirubah sedikit ya, jadi ada perbedaannya gitu. Itu paham ya? Oke, ayo cepet. Ya, apa? Saya Pak mau bertanya. Oke, misal. Ini Pak, saya masih nggak ngerti yang maksudnya grid apa daun sama serangga gitu. Maksudnya gimana Pak? Daun, serangga. Bukan maksudnya kan kalau saya lihat misalnya kalau grid tuh biasanya teratur gitu. Terus kalau saya lihat dia Iya, yang iya. kalau grid daun tuh kayak nggak beratur gitu. Terus ketumpuk-tumpuk. Ya, kamu bikin ukuran. Yang disebut grid adalah teori dari grid dibatasi oleh garis, dibatasi oleh bidang, dibatasi oleh warna. Tidak disebutkan bahwa garis itu harus lurus, harus bengkok. Ya kan? Ya, ngerti Pak sekarang Pak. Nah, itu. Kasih Pak. Iya, jadi kamu kalau tanpa grid yang geometris, cuma organis, silahkan. Jadi kalau kamu mau, saya mau gridnya geometris dengan serangga, berarti si grid yang kotak-kotak itu bisa warna yang kontras dengan warna serangga. Jadi bikin serangga ada rata terus diperpadukan dengan warna grid yang berbeda. Atau saya bilang tadi semua adalah serangga. Satu serangga bagian atas, satu bagian bawah. Seperti itu. Paham ya? Paham Pak. Makasih Pak. Gitu. Oke, apa lagi? Oke ya, saya bikin dulu soal di quiz ya. Sederhana kita bicarakan sama yang dibicarakan kita kok. Pak, maaf nanya lagi. Ya. Jadi buat minggu depan itu kita asistensi sketsa saja atau hasil jadinya? Enggak, sketsa dan warna. Pilihan warna kira-kira apa gitu. Mau digital, mau pensil, warna. Ya supaya apakah kalian paham tentang analogus kan kelihatan dari warna. Apa kalian kontras kelihatan dari tawaran warna itu. Gitu kan ya? Berarti belum diwarnain gitu Pak, baru? Iya belum mas. Kita masih belajar, masih diskusi asistensi dengan tentang susunannya, komposisinya. Oke Pak, makasih. Ya.
Oke ya, saya udah bikin pertanyaan, silahkan itu. Terus yang nanti kalian bikin grup, kirim ke WA saya, ya grupnya siapa saja. Nanti di grup itu saya akan kirimkan materi tambahan. Kalian diskusikan, gitu. Terus hasil dari diskusi grup itu dikirimkan videonya ya. Bisa ya seperti itu ya? Diskusinya tentang tugas ini ya? Tentang iyalah, masa tugas apa? Jadi nggak panjang gitu ya. Tugas ini, terus kesimpulannya apa dari tugas ini nanti saya kasihkan kalian misalnya mau diskusinya nanti malam atau apa, nanti saya kasih kirim ke materi tambahan ke grup itu. Gitu ya. Ada minimalnya nggak Pak, berapa menit? Yang penting kalian nangkep masalahnya gitu ya. Panjang juga kalau terlalu melebar juga nggak rame gitu ya. Yang penting intinya apa sih diskusi itu? Apa pemecahan masalahnya gitu? Hasilnya adalah di mana? Di forum. Dikirim ke forum hasilnya 3 hari sebelum perkuliahan supaya saya bisa berkomentar. Oke ya. Itu ada kuis ya. Jadi itu adalah kalau tidak ada pertanyaan itu adalah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Ya kalian jawab, kita selesai gitu. Dengan kuis itu, kuis semakin cepat itu kan kuisnya bukan masalah baru. Itu yang kita bicarakan tadi di sini, ya. Karena saya tidak bisa melihat semuanya peserta diskusi ini atau kuliah ini, cuma ada beberapa bagian yang aktif gitu, jadi itu buat ngecek aja secara keseluruhan. Begitu ya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Ya. Bikin grup ya, setelah kuliah ini bikin grup, kirim ke saya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Saya keluar ya. Makasih Pak. Iya. Iya. Makasih Pak. Iya, mangga.